Halo semua, kembali lagi di materi terbaru kita yaitu adalah Cookies and Session. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai how web browser works dan juga ini kita akan lanjut ke materi terbaru. Nah, kita akan mulai dengan problemnya dahulu ya. Jadi, kita udah sempat belajar kemarin bahwa perlakuan dari server itu untuk orang yang pertama kali datang ke website tersebut dengan orang yang sudah pernah datang kembali, itu akan sedikit berbeda. Nah, makanya kita akan pelajarin soal si cookies ya. Nah, HTTP itu adalah stateless, artinya dia tidak bisa menyimpan sebuah data ataupun request itu sifatnya semuanya berupa independen, artinya berupa sendiri-sendiri. Dia tidak bisa mengenali bahwa si A ini itu sudah pernah datang atau belum. Nah, melalui si HTTP-nya ya, atau protokolnya. Nah, secara natural makanya si web browser ini akan membuat semua request itu adalah orang yang baru. Nah, nggak ada caranya untuk mengetahui bahwa si A ini udah kembali 100 kali gitu ya. Dia udah pernah pesan makanan A, B, C, D, E gitu ya. Dia tuh tidak pernah ada yang tahu. Karena HTTP adalah stateless. Anggap aja kayak kita datang ke sebuah restoran pizza gitu. Di mana kita udah biasa misalkan sukanya adalah pepperoni, nggak pakai nanas, nggak pakai paprika gitu ya. Itu pelayannya nggak akan pernah tahu. Ya. Jadi kalian itu harus pesan dengan cara yang sama terus-menerus gitu ya. Jadi kalian harus kasih tahu yang kalian mau itu apa gitu. Jadi nggak ada caranya untuk si pelayannya mengetahui bahwa dia itu kalian itu adalah pelanggan tetap yang biasanya pesannya seperti ini gitu. Nah, makanya si cookies ini tuh hadir gitu ya. Salah satunya adalah untuk membantu kalian gitu. Nah, cookies itu apa sih? Ya, jadi ini bukan sebuah kue, bukan sebuah kue, tapi di sini tuh adalah salah satu cara kalian untuk nge-save sebuah data yang di sini tuh bisa dibilang ukuran cukup kecil karena hanya 4 kilobyte. Biasanya ini tuh adalah akan diberikan secara otomatis dalam setiap request kalau websitenya itu nanti sama gitu ya. Nah, dengan cookies ini juga website itu bisa mengidentify, bisa memberitahukan bahwa oh ini tuh yang sudah pernah kembali gitu ya. Jadi ini biasanya akan dilakukan lewat cookies yang disebut dengan metodenya di sini set cookies. Nah, jadi ketika kalian nanti kembali, web browser itu akan menaruh datanya ke dalam si cookies dan untuk setiap kali kalian next datang lagi, itu udah diketahui. Nanti dalam cookies itu akan ada beberapa roles dan juga di sini ada protection gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena nggak bisa untuk semua datanya itu di-save secara terus-menerus gitu ya. Nah, salah satunya adalah expired atau max age, di mana dalam jangka waktu tertentu cookies itu tuh harus dihapus. Misal dalam waktu 1 tahun gitu ya, atau dalam waktu 1 hari, itu harus dihapus. Ya, ada domain atau di sini which website can see the cookie. Nah, jadi pastikan yang bisa melihat cookiesnya itu adalah website tersebut sendiri. Contohnya ketika kita ke example.com, yang boleh melihat cookiesnya example.com adalah dirinya dia sendiri gitu. Jadi jangan sampai yang beda browser atau mungkin beda domain itu boleh mengakses cookies tersebut. Ya, semua cookies yang dikirim maupun diterima nanti ada set cookies gitu ya. Itu pastikan dia dalam kondisi secure atau di sini tuh koneksinya dalam bentuk dienkripsi gitu ya. Dan juga ada HTTP only. Ini mencegah JavaScript untuk bisa mengakses cookies kita secara langsung. Jadi takutnya di tengah jalan nanti cookiesnya akan dipakai sama orang. Nah, ini same site, ini sebenarnya sama dengan yang kayak tadi sebelumnya. Pastikan dia itu cuman boleh website yang sama dan dia tidak boleh cross site. Cross site itu gimana? Kalau misalnya yang satu example.com, yang satu misalkan example 123 gitu. Dia mau mengakses. Ini kan dua terlihat mirip, tapi ini tuh berbeda. Jadi ini tidak boleh diakses oleh cross site request gitu. Nah, ada juga beberapa tipe cookies yang akan kita punya. Yang pertama itu adalah session cookies, di mana itu sifatnya datanya itu adalah sementara, jadi bisa dihapus dalam masa datang. Ada persistent cookies, ini meskipun tidak bisa dihapus, dia persis ya, tapi harus tetap dikasih expired date. Jadi nggak bisa dihapus tapi mau di-save untuk selamanya gitu, itu juga jangan. First party sama third party ini adalah kebalikan gitu ya. Kalau first party itu adalah yang kamu datengin ke awal. Nah, kalau third party cookies itu tuh misalkan untuk nge-tracking yang beda domain gitu ya.
gitu. Jadi meskipun kayak tadi kalian nggak boleh akses, tapi ada beberapa yang misalkan kalau kalian mau mengizinkan itu boleh. Biasanya rata-rata untuk yang kebutuhannya ads ya, atau iklan. Ada juga yang namanya session, atau di sini sering disebut dengan server side memory ya. Ini berbeda gitu ya dengan cookies tadi. Session itu adalah server side storage yang ngebantu kita nge-link ke cookies dari sisi user gitu ya. Nah, biasanya nanti akan di-save dalam bentuk session ID yang dimasukin ke dalam browser kalian. Nah, ini juga ngebantu kalian datanya itu tetap secure, tapi ada dari sisi server. Jadi kalau cookies nge-save dalam sisi browser, si session ini tuh dalam sisi servernya. Nah, sama dengan cookies ada size limitation ya, jadi nggak bisa terlalu gede. Karena kalau kalian save di cookies, ya kalian cuma 4 KB, itu cuma bisa teks ya. Kemungkinan besar kalian tidak bisa nge-save gambar, video, atau yang lainnya itu nggak mungkin gitu. Sebenarnya mungkin asal size-nya kurang dari 4 KB. Ini juga membantu kalian untuk nge-save data-data sensitif yang bisa jadi itu nggak boleh di-save ke dalam device kalian ya. Next, ada session implementation. Bagaimana sih implementasi session di tempat kalian gitu? Nah, session ini tuh bisa di-save dengan berbagai macam cara. Kalau mau cepet, ini adalah di server memory, atau biasanya di RAM ya. Kalau mau persistent, jadi mungkin di-save-nya cukup dalam jangka waktu lebih lama, tapi lebih lambat, itu bisa di file, atau di sini tuh ada di database. Ini juga kalau kalian mau di structure dan juga bisa di search, ini biar lebih enak itu bisa ditaruh di database. Cuman memang ketika kalian melakukan ini ya berarti ini hampir sama kayak data kalian masuk ke database biasa gitu ya. Ada juga distributed cache, ini bisa di Redis gitu ya. Nah, pastikan setiap session ID itu harus secure dan juga random. Jadi jangan sampai mungkin data ke 10.000, nanti ternyata datanya balik lagi ke awal gitu ya. Jadi kombinasinya session ID itu harus cukup besar dan juga panjang, di mana itu akan ngebantu kalian untuk memastikan bahwa dia itu tetap secure gitu. Nah, sama dengan cookies, dia itu akan membutuhkan expiration sama clean up. Jadi ketika sudah expired, nggak cuma dia udah nggak bisa dipakai, tapi harus dibersihkan gitu ya. Anggap aja kayak kalian itu bikin sebuah vault ya, atau mungkin bisa dibilang brankas gitu. Di mana brankas ini tuh kuncinya sangat unik, di mana dia tuh cuma bisa random dan juga di saat-saat tertentu gitu ya. Nah, ini sebenarnya tuh agak mirip dengan mungkin token yang biasa kalian punya ya kalau di internet banking zaman dulu. Jadi ketika kalian klik, dia setiap 30 detik dia akan ngambil yang baru. Nanti kalau udah di 30 detik selanjutnya, yang sebelumnya itu nggak bisa. Atau agak mirip juga dengan OTP gitu ya. Dimana setelah 5 menit, biasanya OTP-nya nanti sudah tidak berlaku. Nah, ada beberapa vulnerabilities atau bisa dibilang celah keamanan gitu ya di sini. Baik kalian mau melakukan cookies ataupun juga session tadi. Ada yang namanya XSS atau cross-site scripting. Jadi dia itu kalau kalian tadi JavaScript-nya nggak diblok dalam cookies kalian, ada kemungkinan di mana cookies kalian itu bisa di-steal atau di sini tuh dicuri gitu ya. Nah, jadi kalau dicuri itu biasanya sifatnya hanya diambil atau tidak ada hal perubahan tapi diambil sama dia. Nah, yang berbeda adalah kalau di sini ada CSRF atau dibilang cross-site request forgery. Kalau di sini tuh dia mungkin memakai cookies kalian dipakai untuk membuat unwanted request atau request yang tidak diinginkan. Jadi bisa jadi dia adalah impersonating, menjadi diri kalian, berpura-pura menjadi diri kalian terus melakukan request ya yang nggak diinginkan gitu ya. Gitu. Ada juga session hijacking, di mana kalau di sini hijacking itu sifatnya adalah bisa intercept, jadi bisa merubah. Jadi misalkan kalian harusnya dari titik A ke titik B gitu ya, di hijack. Jadi kalian dari titik A ke titik C gitu ya. Atau juga mengambil session ID-nya, itu juga bisa. Jadi ada beberapa hal kemungkinan yang ada di sini gitu. Kita akan bahas beberapa session best practice dan juga alternatif di sini. Nah, sebenarnya ini berlaku juga untuk cookies ya. Jadi ada beberapa cara. Pastinya yang pertama itu adalah tadi yang di secure, terus juga HTTP only, dan juga same site. Sebenarnya menurut aku pribadi, ketika kalian melakukan same site itu sudah lumayan mengurangi banyak sekali problem yang ada gitu ya. Nah,
Karena kalau kalian udah same site, ketika ada website yang berbeda mau coba mengakses atau mau melakukan hijacking gitu ya, itu sudah tidak bisa dilakukan. Gitu. Terus generate truly random session ID. Nah, ini yang pastikan nggak bisa ditebak gitu. Nah, biasanya kadang ada beberapa session ID yang dibuatnya itu adalah ada prefix depan, misalkan example 001, terus misalkan tanggal hari ini gitu ya. Nah, itu artinya kan gampang di-guess ya, atau gampang ditebak gitu ya. Nah, jangan sampai kalian membuatnya seperti itu. Implement proper expiration and prevent data accumulation. Pastikan kayak tadi ketika sudah datanya expired, atau mungkin sudah waktunya sudah tidak bisa digunakan, pastikan juga untuk harus dihapus gitu ya. Nah, consider privacy law like GDPR, which may require user consent. Mungkin buat yang belum tahu, ada beberapa website yang biasanya dia minta user consent. Contohnya itu biasanya website yang basisnya di Amerika atau juga di Europe. Kemungkinan besar itu mereka akan membutuhkan hal tersebut. Biasanya ada di pojok kiri bawah gitu ya. Tulisannya apakah Anda ingin menggunakan cookies gitu ya. Biasanya nanti akan ada beberapa yang bisa kalian centang atau kalian terima atau kalian reject gitu. Nah, kalau memang websitenya benar-benar butuh banget cookies, ya biasanya pilihannya antara terima atau reject gitu. Atau kadang ada juga ada beberapa yang, oh ternyata ini cookiesnya untuk membantu user experience kalian, kalau yang wajib yang ini aja gitu ya, itu juga ada bisa. Jadi pastikan cookies itu tuh cukup lumayan sering diatur, jadi jangan sampai nanti kalian kayak ada kesalahan di mana kalian menggunakan cookies tanpa persetujuan dari sisi user gitu ya. Nah, sebagai seorang developer juga, tugas kalian yang terakhir adalah memastikan bahwa kalau website kalian kayak tadi, usernya ternyata tidak konsen, tidak mau untuk memberikan gitu ya. Kalau kalian nggak dipakein cookies sama sekali seperti apa? Apakah masih berjalan atau tidak gitu ya. Jadi itu harus dicek juga dalam sisi kalian. Nah, terakhir akan ada beberapa alternatif yang bisa kalian gunakan di sini, yaitu adalah local storage dan juga session. Ini udah built-in dari browser. Biasanya ini untuk client data only. Jadi untuk beberapa data mungkin yang sifatnya tidak begitu penting gitu ya. Misal kayak language atau mungkin tema, dark mode atau light mode gitu ya. Ini bisa ditaruh di sini aja gitu. Nggak perlu semuanya ditaruh ke dalam cookies. Ada juga untuk IndexedDB, kalau ukurannya nanti cukup besar atau lebih besar gitu ya. Ada juga Auth0 atau OpenID. Ini juga untuk membantu kalian kalau mau membuat standar otorisasi. Dan juga mungkin kalian bisa pakai PWA untuk menambahkan beberapa local storage capabilities. Kenapa? Karena PWA itu kan artinya bisa diinstal di aplikasi Android ataupun iOS. Jadi kemungkinan kalian menggunakan sistem storage di dalam device itu lebih besar. Oke? Mungkin kita recap sedikit untuk materi hari ini. Kita sudah sempat pelajarin tentang apa sih itu cookies dan juga session. Lalu kita juga pelajarin bagaimana implementasinya. Dan juga kita udah sempat bahas tadi ada beberapa security vulnerabilities, itu ya adalah celah keamanan, dan bagaimana cara kita untuk best practice-nya untuk memprevent hal-hal tersebut. Oke, dan ada beberapa alternatif yang juga sudah kita pelajarin hari ini tentang si cookies dan session ya. Terima kasih sudah mengikuti video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!